Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kerinduan untuk memuji Tuhan di dalam penderitaan. Mungkinkah? Firman Tuhan terambil dari Mazmur 137 ayat 1-3. Baca bersama yuk. Begini firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa peristiwa ini adalah mengingat Israel ketika ada di Babel. Mereka menjadi tawanan di sana akibat dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bahwa mereka harus dihukum di sana selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun itu maka Israel sangat merasa menderita karena bukan hanya mereka menjadi tahanan, bukan hanya mereka jauh dari kampung halaman, tetapi yang terpenting yang akhirnya menjadi kesadaran mereka adalah bahwa Tuhan dirasakan sangat jauh. Mengapa? Karena Yerusalem telah mereka tinggalkan. Mengapa Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Di dalam bait Allah ada tabut perjanjian di mana Israel percaya bahwa Tuhan hadir di sana. Jadi dengan demikian, dengan adanya peribadatan, maka Tuhan memberkati Israel melalui ibadah yang dilakukan di bait Allah di Yerusalem tersebut. Tetapi dengan mereka ada di Babel, tentu saja mereka tidak dapat melakukan ibadah tersebut. Itu sebabnya mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan segala sesuatunya menjadi buruk bagi mereka. Mereka tersiksa, mereka kehilangan harga diri, mereka kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah kebanggaan bahwa mereka umat pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran juga perenungan bagi kita, betapa ketika kita dalam situasi seperti sekarang ini, betapa sulitnya orang untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi belajar dari Israel, hal yang pertama-tama disadari adalah kita semua butuh Tuhan. Bahwa tanpa adanya ibadah, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, maka tentu di sanalah kita tidak mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Inilah yang menjadi alasan bagi orang Israel bahwa bagaimana mungkin kami menyanyikan pujian sukacita di tengah-tengah penderitaan. Bagaimana mungkin kami dapat memuji Tuhan apabila orang-orang itu memintanya dengan nada mengejek. Mengapa diejek? Karena bagi orang Babel tentu Israel adalah orang-orang yang telah ditaklukkan, ini adalah bangsa yang hina di hadapan mereka, para penakluk. Dengan demikian, maka penderitaan yang dialami secara fisik, secara mental oleh orang Israel, ditambah lagi penderitaan di dalam batin mereka. Mereka akhirnya sangat merindukan Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Tetapi bagi orang Israel tentu sangat dibatasi ya, karena peraturan pada waktu itu Tuhan hanya memperkenankan tempat peribadatan di Yerusalem, kota yang dipilihnya, sesuai dengan aturan Taurat. Itu sebabnya bagi mereka tidaklah mungkin dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tengah penderitaan di tempat yang bukan semestinya. Jadi penderitaannya luar biasa bagi orang Israel ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di ayat 4, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jadi bagi orang Israel tidak mungkin dapat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan kalau bukan di Israel, bukan pada tempatnya di Yerusalem. Sebab itu di ayat 5 dan 6 dikatakan, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Mungkin orang-orang Lewi, para pelayan Tuhan,
telah kehilangan kemampuannya, keahliannya memainkan musik. Itu sebabnya tangan mereka itu maupun mulut mereka yang disebut para penyanyi ini semuanya menjadi tidak berarti, tidak berguna kalau tidak dipraktikkan pada tempatnya, karena mereka nggak boleh menyanyi sembarangan untuk puji-pujian yang agung dan kudus kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 dan 8 serta 9 itu adalah bagaimana permohonan mereka kepada Tuhan untuk membalaskan kepada bangsa-bangsa yang telah menaklukkan mereka, mengalahkan mereka, supaya mereka mendapat keadilan, Israel mendapat keadilan. Jadi Tuhan balaskan apa yang telah dilakukan bangsa-bangsa ini. Nah, kita sekarang melihat dari perspektif perjanjian baru sebagai umat Tuhan di perjanjian baru yang percaya pada Yesus Kristus, maka kita pun tidak luput dari penderitaan. Kita dulu menderita karena dosa, tetapi karena Yesus Kristus telah menyelamatkan hidup kita pada saat kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penderitaan itu bukan berarti berakhir. Ada penderitaan baru. Kalau yang tadi penderitaan karena penghukuman, sekarang penderitaan itu adalah sebagai karunia daripada Tuhan. Sebab Paulus menulis dalam Filipi pasal 1 itu ayat 29 dan 30 bahwa Tuhan tidak hanya mengaruniakan kepada kita keselamatan, tetapi mengaruniakan juga penderitaan untuk Dia, untuk Yesus Kristus yang kita sembah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata bahwa dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 itu, setelah Yesus Kristus itu yang menggenapi maksud kedatangannya sebagai Mesias dimulai dari Israel, maka dimulailah peribadatan yang baru, bahwa akan ada penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Karena Allah itu roh adanya. Jadi penyembahan itu kemudian bergeser, bukan harus bertempat di Yerusalem, tetapi di mana saja. Karena Allah itu roh, Dia tidak terikat ruang dan waktu. Demikian juga dengan kita. Bahkan lebih hebatnya lagi, Paulus mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi bukan bait Allah Yerusalem, tetapi jauh lebih agung dan mulia. Yesus Kristus telah menyelamatkan kita sebagai anak domba Paskah itu, kemudian kita adalah bait Allahnya, dan dikatakan yang luar biasa, roh Allah atau roh kudus itu berdiam di dalam kamu, bukan di Israel sana, tapi di dalam kamu. Itu artinya kita meskipun dalam penderitaan, tidak perlu tersiksa seperti Israel yang hanya mampu merindukan untuk dapat beribadah. Tetapi kita kapanpun, dimanapun bisa beribadah kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, kapanpun dan dimanapun. Haleluya, karena kita umat perjanjian baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka di hari-hari seperti ini pun tidak menghalangi kita untuk dapat menyembah Tuhan. Pandemi dan peraturan pemerintah menghambat kita untuk dapat bertatap muka dalam situasi tertentu seperti ini. Tetapi tidak menghalangi itu. Ada ibadah online, ada live streaming, di mana kita tetap dapat beribadah, karena ingat, Allah itu roh. Dia tidak terikat. Saudara tidak bisa ke gereja, tidak mengapa untuk saat ini. Karena Tuhan pun hadir bagi saudara di rumah saudara ketika saudara mempercayai Allah hadir di dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Dan yang patut diingat juga, kalau Israel meminta balas dendam akibat penderitaan yang disebabkan oleh musuh-musuh mereka, tetapi Yesus dalam perjanjian baru mengajarkan sebaliknya, bahwa kita ketika mendapatkan serangan-serangan permasalahan seperti itu, kalau itu berasal dari manusia yang disebut musuh-musuh, maka kita harus bertindak dengan tepat seperti yang Yesus ajarkan dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Luar biasa bukan? Itu sebabnya maka kita para penyembah di dalam roh dan kebenaran tidak boleh simpan kebencian. Yang ada adalah kasih untuk mengampuni, untuk berbuat baik,
dan memberkati orang-orang yang disebut musuh itu. Tidak ada musuh sesungguhnya bagi orang percaya, karena kita telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus itu. Jadi saudaraku, meskipun dalam penderitaan, sangat dimungkinkan saudara saya untuk tetap dapat memuji dan menyembah Tuhan. Sampai jumpa lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, blessed people.